Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 11 Februari 2026. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Pikirkanlah semuanya itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal juga akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kehidupan hati dan pikiran kita membutuhkan perlindungan. Menariknya, Filipi 4 ayat 7 menggunakan metafora militer dalam kaitannya dengan damai sejahtera Allah. Kata kerja bahasa Yunani digunakan untuk menggambarkan para pasukan yang ditempatkan untuk mempertahankan kota dari serangan. Aspek lain yang sangat penting dari damai sejahtera hati dan pikiran adalah hidup dalam harmoni dengan kehendak Allah. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165. Bacalah Filipi 4 ayat 8 dan 9. Tindakan spesifik apakah yang didorong dalam ayat-ayat ini? Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus memulai Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dengan kata jadi akhirnya, dan sebuah daftar 6 perbuatan kebajikan diikuti dengan ringkasan singkat serta dorongan untuk meneladani kehidupannya. Nasihat lintas budaya di bagian akhir ini sangat sesuai dengan konteks Greko-Romawi di Filipi yang menekankan baik kebajikan maupun keteladanan. Menariknya, fokus Paulus justru pada kebajikan yang bersumber dari Alkitab yang terlihat jelas dari pengabaian 4 kebajikan utama dalam filsafat Yunani: kebijaksanaan, keadilan, penguasaan diri, dan keberanian. Pertama, benar, bukan kebetulan. Daftar ini dimulai dengan kebajikan utama dalam Alkitab, yaitu kebenaran yang sering ditekankan oleh Yesus. Sesungguhnya aku berkata. Dan seluruh perjanjian baru. Kedua, mulia. Kata Yunani ini merujuk kepada kebajikan pribadi. Ketiga, adil. Kebajikan ini didefinisikan sebagai karakter Allah yang adil. Keempat, suci. Pikiran dan tindakan yang mengalir dari kebenaran Allah yang diterima dengan iman. Kelima, manis. Keindahan estetika yang terlihat luas dalam ciptaan Allah. Keenam, sedap didengar, baik hati, menyenangkan, dan murah hati. Paulus memberikan 2 kualifikasi tambahan agar tidak ada makna kekafiran yang disematkan pada kebajikan-kebajikan ini. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua kebajikan surgawi itu. Kemudian untuk menghilangkan segala keraguan dan potensi kesalahpahaman, Paulus mengajak kita untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari, terima, dengar, dan melihat dari teladannya sendiri. Filipi 4 ayat 9.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran untuk hari ini, di mana kami diingatkan untuk memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan, untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami untuk dapat terus menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 11 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.